meluruskan logika Buya Syakur tentang Nabi yang Umi. Tak perlu murtad. Datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan Sirawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi. Pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, menjahitnya di mana? Kayaknya tetornya apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang yang dipakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi, Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang penghinaan Nabi. Ini kita sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca, dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti Nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim? Kan lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, a di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri, saya suka-suka mereka, atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya sok. Ya, kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kala innal insana la yatqa, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kala innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah alam insana. Siapa yang nyuruh situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi. Ketika itu banyak banget nih. Waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat rif'ah, pakai khat kufi, Adiwani. Iya, Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Itu jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi itulah pemaparan Buya Syakur yang tidak setuju kalau Nabi disebut umi atau buta huruf. Padahal
Semua itu tercantum di dalam ayat Quran, bukan sekedar di hadis. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Syubhat keraguan yang diresapkan oleh para orientalis di masa lalu. Ya. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir. Bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya boleh jadi orang nggak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu di antaranya. Makanya ketika wahyu turun pertama kali untuk membuktikan apakah yang dimaksud ummi itu bukan Nabi yang keturunan Bani Israel, ataukah ummi itu tak bisa baca dan tulis. Perhatikan bagaimana ketika ayat pertama diturunkan. Apa ayat pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kalimat iqra turun, iqra, apa jawaban Nabi? Sepakat semua riwayat. Saya ulang ya, sepakat semua riwayat. Mutawatir sifatnya. Jawaban Nabi pertama kali, ma ana biqari. Ma ana biqari. Saya betul-betul enggak bisa baca. Perhatikan dalam bahasa Arab ada ma qara'tu, ada ma ana biqari. Ada hukum di ilmu nahwu kalau ma nafi bertemu dengan ba maka hukumnya taukid. Atau laisa, ma laisa bertemu dengan ba setelahnya hukumnya taukid untuk menguatkan. Paham? Tidak. Contoh. Di surat At-Tin, di ujung ayatnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bisa mengatakan begini, alaihissallahu ahkamal hakimin. Kenapa kemudian masuk ba di situ? Di kaidah ilmu nahwu kalau ada laisa setelahnya ba itu hukumnya taukid, menguatkan. Benar-benar. Jika ada yang meragukan, ya dipakaikan setelah laisa ba supaya dia yakin. Untuk meyakinkan orang ragu bahwa ini benar-benar loh. Kata Allah, saya serius, saya hakim yang paling adil. Apa engkau masih ragu juga? Sekarang Nabi ketika mengatakan, saya nggak bisa baca, pakai ba untuk menegaskan pada yang ragu. Yang menuduh Nabi, kamu bisa baca ya, kamu bisa nulis ya. Makanya polos kalimat yang mengatakan ketika Jibril turun, penyamar jadi lelaki mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca. Kalimat Iqra sebelum disempurnakan, Iqra, ya kata malaikat Jibril, itu untuk memberikan kesan kepada kita semua. Nih, lihat nih, Muhammad bisa baca gak? Bisa tulis gak? Ummi atau bukan? Ya, maka apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Maka Nabi pun meyakinkan kepada kita semua, pada orang sekitarnya, saya betul-betul nggak bisa baca. Diulang oleh malaikat. Benar nggak nih? Iqra, sekali lagi. Jawabannya yang kedua sama, ma'ana biqari. Masih konsisten. Ya, yang salah di sini logika dari Buya Syakur yang menganggap informasi mengenai Nabi Ummi tidak bisa baca tulis itu hanya dari hadis. Padahal di ayat Quran juga Nabi menyatakan tidak bisa membaca. Apakah Buya Syakur mau mengatakan kalau Nabi Muhammad berbohong? Kan tidak. Pada awalnya memang Nabi tidak bisa baca tulis, tapi yang namanya manusia itu mengalami learning process, mengalami proses belajar. Jadi ketika suatu saat nanti, pada saat baca tulis itu dibutuhkan, Nabi yang cerdas dengan cepat bisa belajar baca tulis. Buta huruf tak selalu berarti bodoh. Karena Nabi mampu menghafal ayat-ayat Quran tanpa memerlukan contekan berupa tulisan. Itu cerdas. Allah juga bukannya tidak tahu kalau Nabi tidak bisa baca tulis, tapi itu Allah perintahkan untuk menekankan bahwa ayat Quran itu bukan buatan Nabi. Nah, ketika suatu saat memang diperlukan kemampuan baca tulis itu, maka Nabi pun dengan cepat bisa belajar baca dan tulis sehingga bisa melakukan korespondensi dengan Kaisar Romawi dan lain sebagainya itu selaku Nabi sebagai kepala negara. Tapi di awal-awal pewahyuan memang Nabi tidak bisa baca tulis. Ingat ya, buta huruf bukan berarti selalu bodoh. Itu yang perlu dibenahi di logika pikir Buya Syakur. Berikut ini makna ummi yang sebenarnya. Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi. Makna ummi adalah pada ayat Quran disebutkan bahwa Allah perintahkan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad, Nabi yang ummi. Sering disebut bahwa ummi adalah buta huruf. Pada zaman itu, jarang sekali orang yang bisa melakukan baca tulis. Seperti kita ketahui bahwa budaya tertua manusia di dunia ini pertama kali adalah budaya lisan
baru kemudian muncul budaya tulis-menulis. Buta huruf bukan berarti bodoh. Justru bisa saja orang yang buta huruf di zaman itu adalah orang yang sangat cerdas dan pintar karena mampu menghafal tanpa membuat contekan tulisan. Manusia baru membuat contekan atau tulisan untuk memudahkan dalam menghafal atau mempelajari sesuatu. Ketika memori manusia mulai melemah dan mulai banyak lupa, maka manusia memerlukan adanya contekan tulisan. Jadi tulisan hanya merupakan suatu bantuan saja untuk memudahkan mengingat kembali. Firman Allah berupa Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril atau Roh Kudus kepada Nabi Muhammad dengan secara lisan didiktekan. Quran juga disebarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah kepada para sahabat yang jumlahnya banyak sekali dengan secara lisan dan lalu dihafalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Inilah kehebatan Al-Quran. Meski tanpa manuskrip sekalipun, tanpa tulisan apapun, Al-Quran masih bisa tetap terjaga keasliannya karena berada di otak memori para penghafalnya. Nabi Muhammad adalah manusia. Sebagai seorang manusia, Nabi pun mengalami yang namanya proses belajar atau learning process. Sehingga jika pada awalnya Nabi buta huruf, namun seiring dengan bertambahnya beban pekerjaan beliau sebagai tugasnya sebagai kepala negara, maka beliau pun mulai belajar tulis-menulis dan beliau pun sempat berkorespondensi dengan beberapa kepala negara lainnya. Jadi pengertian atau makna Umi adalah awalnya buta huruf, juga tidak tahu tentang kisah-kisah Alkitab terdahulu. Pengetahuan Nabi tentang kisah para nabi di kitab-kitab terdahulu didapatkan secara langsung dari Allah. Nabi juga disebut Umi karena tidak memiliki pengetahuan yang sangat mendalam dan luas seperti isi ayat-ayat Al-Quran. Bukti bahwa ayat Quran adalah asli firman dari Allah. Sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal bagaimana seorang nabi yang tinggal di tengah gurun bisa mengetahui tentang dalamnya laut yang sangat gelap, juga tentang berbagai hal yang sangat ilmiah yang bahkan baru bisa diketahui dengan iptek atau penemuan manusia-manusia di zaman modern. Bisa lihat di link di bagian deskripsi mengenai keilmiahan ayat-ayat Quran yang bahkan baru bisa diketahui setelah ditemukan teknologinya di zaman sekarang atau nanti. Sehingga mustahil ayat-ayat Quran yang begitu ilmiah itu bikinan dari seorang manusia, sekalipun itu seorang nabi yang hidup di tengah gurun.